Hai semuanya, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Palestina dengan melihat akar sejarahnya yang panjang. Mulai dari masyarakat kuno, dinamika kekuasaan, hingga muncul konflik modern. Pembahasan ini akan berfokus pada 3 hal utama, yaitu bagaimana Palestina yang sejak awal merupakan wilayah multi etnis dan multireligius. Kedua, bagaimana penaklukan kolonialisme dan migrasi paksa membentuk relasi kekuasaan di wilayah ini. Dan ketiga, bagaimana dinamika global termasuk Zionisme dan kebijakan Barat berperan dalam eskalasi konflik yang ada di Palestina. Dengan memahami konteks sejarah ini, kita dapat melihat bahwa konflik Palestina tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dan proses yang panjang yang saling berkaitan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita simak pembahasannya. Halo, kami dari kelompok 3. Kali ini kita akan membahas sejarah Palestina dari akar kunonya hingga periode menjelang 1948 untuk memahami kompleksitas konflik yang terjadi hingga hari ini. Wilayah Palestina sejak ribuan tahun lalu telah dihuni oleh bangsa Semit Barat yang dikenal sebagai Kanaan. Dari komunitas ini kemudian berkembang menjadi berbagai kelompok, termasuk Fenisia, Yahudi, dan Arab. Sejak awal, Palestina merupakan wilayah multi etnis, dengan Fenisia di pesisir, komunitas Yahudi di wilayah pedalaman, dan Arab di bagian selatan. Agama Yahudi sendiri terbentuk sekitar 3.500 tahun yang lalu dan mengalami perkembangan teologis dari politeisme menuju henoteisme. Namun, penting dicatat bahwa sepanjang sejarah, populasi Yahudi tidak pernah menjadi mayoritas di wilayah Palestina. Fakta ini menunjukkan bahwa sejak awal Palestina bukan wilayah homogen, melainkan ruang perjumpaan dari berbagai etnis, budaya, dan agama. Sejarah Palestina juga ditandai oleh rangkaian penaklukan. Salah satu peristiwa penting adalah penaklukan oleh Neo-Babilonia yang menyebabkan pembuangan bangsa Yahudi ke Babylon serta penghancuran kuil Salomo. Ketika Persia di bawah Cyrus Agung berkuasa, komunitas Yahudi dibebaskan dan kuil kedua dibangun kembali. Namun setelah itu Palestina terus berganti penguasa, mulai dari Alexander Agung, Dina Seleukia, Ptolemus, hingga akhirnya berada di bawah Kekaisaran Romawi. Di bawah Romawi terjadi perlawanan berulang dari komunitas Yahudi yang direspon dengan represi keras, termasuk penghancuran kembali kuil Yahudi dan penindasan terhadap penduduk lokal. Kekejaman ini tidak hanya berdampak pada Yahudi, tetapi juga pada seluruh penduduk Palestina dan menjadi pondasi awal dari ketegangan panjang di wilayah tersebut. Akibat penindasan Romawi, diaspora Yahudi menyebar luas bahkan sampai abad ke-7 ke wilayah seperti Mesir, Afrika Utara, Spanyol, Italia, dan Persia. Diaspora ini merupakan hasil dari pengusiran migrasi paksa dan kebijakan represif Romawi. Pada masa Kaisar Heraklius, terjadi pembantaian besar terhadap komunitas Yahudi di Yerusalem dan Alexandria. Kekerasan ini memperkuat pola penindasan terhadap Yahudi yang berlangsung selama berabad-abad. Situasi berubah drastis setelah penaklukan Arab pada abad ke-7 di bawah pemerintahan Islam. Yahudi dikategorikan sebagai Alkitab dan memperoleh perlindungan serta stabilitas. Periode ini membuka ruang hidup bersama yang relatif harmonis antara Muslim, Yahudi, dan Kristen, termasuk kolaborasi intelektual yang jauh lebih baik dibandingkan di era Romawi. Kebencian terhadap komunitas Yahudi kembali meningkat di saat Perang Salib. Penting dicatat bahwa antisemitisme Kristen ini bukan fenomena yang baru, melainkan kelanjutan dari warisan kebencian Romawi terhadap Yahudi. Memasuki era modern, kolonialisme Barat membawa dinamika baru di Palestina. Munculnya Zionisme tidak dapat dilepaskan dari konteks antisemitisme di Eropa, terutama ada kebencian dan ketakutan sebagai mata-mata Nazi. Awalnya antisemitisme disebut dengan Judenhass. Secara harfiah berarti kebencian terhadap Yahudi. Tapi karena kebencian dianggap terlalu emosional dan tidak ilmiah, di pasca Enlightenment era, istilahnya diganti menjadi antisemitisme agar terdengar rasional. Ironisnya di periode yang sama muncul Zionisme. Dan dalam praktiknya, antisemitisme Eropa dan Zionisme justru saling menguntungkan. Kaum antisemit ingin orang Yahudi untuk keluar dari Eropa, tidak peduli kemana. Uganda, Palestina, mana aja yang penting pergi. Perang Dunia I bahkan dipandang sebagian elit Barat sebagai pencapaian mimpi Crusade yang tertunda.
Inggris akhirnya merebut Yerusalem, sesuatu yang bahkan Richard the Lionheart gagal melakukan. Jenderal Perancis Henry Gouraud sampai mendatangi makam Salahuddin dan berkata, "Kami telah kembali." Puncak tragedi kemanusiaan terjadi pada masa Holocaust. Pada saat yang sama, kemunculan kelompok-kelompok Zionis bersenjata seperti Etzel dan Lehi pada tahun 1920 sampai 1930-an. Beberapa tokoh penting Israel seperti Yitzhak Shamir juga berasal dari kelompok ini. Bahkan terdapat catatan sejarah tentang pertemuan kelompok Lehi dengan Nazi yang menunjukkan kompleksitas kontradiksi politik pada masa itu. Selain itu, banyak pengungsi Holocaust yang ditolak oleh negara-negara barat termasuk Amerika Serikat yang dialihkan ke wilayah lain, sehingga berujung pada tragedi kemanusiaan tambahan. Nah, setelah kita membahas sejarah awal Palestina, mari kita tarik satu refleksi penting dari video ini. Dr. Roy Casagranda menekankan bahwa konflik Palestina bukan sekedar masalah modern, tapi hasil dari sejarah panjang yang sudah berlangsung jauh sebelum abad ke-20. 5 menit awal video sudah menjelaskan kronologi awal secara ringkas. Jadi, sekarang kita fokus pada dampak dan kesinambungan sejarah itu. Misalnya, pada kehancuran Kuil Salomo. Penghancuran Kuil Salomo menjadi peristiwa traumatis yang mengubah posisi bangsa Yahudi secara fundamental. Tidak hanya simbol keagamaan yang hilang, tetapi juga pusat kekuasaan politik dan identitas kolektif mereka di Palestina. Penaklukan Babilonia dan represi Romawi setelahnya memicu penawanan dan pengurusan massal yang mempercepat terbentuknya diaspora Yahudi ke berbagai wilayah di luar Palestina. Sejak saat itu, bangsa Yahudi semakin sering hidup sebagai minoritas di bawah kekuasaan imperium lain. Kehilangan kuil dan tanah leluhur mendorong perubahan besar dalam kehidupan sosial dan keagamaan Yahudi. Identitas tidak lagi bertumpu pada wilayah atau bangunan fisik, melainkan pada teks, hukum, dan ingatan bersama tentang kehilangan. Trauma historis ini diwariskan lintas generasi dan membentuk kesadaran kolektif tentang penderitaan, keterasingan, dan harapan akan pemulihan. Dari sinilah, pengalaman sejarah awal bangsa Yahudi mulai membentuk cara mereka untuk memaknai tanah dan keberadaan politik di masa depan. Selanjutnya, apa sih dampak pemindahan paksa kaum apartheid dan kolonialisme modern di Palestina? Memasuki era kolonialisme modern, Palestina mengalami pola kekerasan struktural yang ditandai oleh pemindahan paksa dan pemisahan ruang hidup. Praktik ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan mengikuti logika kolonial yang memandang wilayah sebagai objek penguasaan dan penduduk asli sebagai hambatan. Akibatnya, masyarakat Palestina kehilangan tanah, sumber penghidupan, serta kesinambungan sosial yang telah terbangun selama berabad-abad dalam konteks multietnis. Sistem pemisahan dan ketimpangan hak kemudian memperdalam luka sosial yang ada. Pembatasan mobilitas, akses tanah, dan hak politik menciptakan realitas apartheid yang bersifat struktural, bukan sekedar konflik horizontal. Kondisi ini juga memperlihatkan bagaimana kolonialisme modern tidak hanya menguasai ruang fisik, tetapi juga membentuk ketidakadilan jangka panjang dalam kehidupan sehari-hari penduduk Palestina. Untuk memahami mengapa situasi ini terus berulang, kita perlu melihat bagaimana pengalaman penjajah untuk membentuk narasi identitas pihak lain dalam konflik ini. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Palestina tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai konflik agama atau etnis, karena ia merupakan hasil dari sejarah panjang kolonialisme, penindasan, imigrasi paksa, dan politik kekuasaan. Semoga video ini bisa menambah insight kamu dan bikin kamu melihat topik ini dari sudut pandang yang berbeda ya. Ingat, setiap isu selalu ada cerita yang lebih besar. Sampai ketemu di video berikutnya.